Pernah kebayang nggak, ada satu saklar yang kalau dipencet, bisa matiin hampir sepertiga pasokan minyak dunia. Nah, sekarang ini, konflik yang lagi memanas di Timur Tengah berpotensi banget menekan saklar itu. Dan pusat dari semua ini adalah satu jalur perairan sempit yang luar biasa penting. Nah, akhir-akhir ini kan lagi panas ya serangan balas-balasan antara Amerika Serikat dan Iran. Ini udah bikin pasar global super waspada. Ini bukan lagi sekedar ketegangan geopolitik biasa loh, ini udah jadi ancaman yang benar-benar nyata bagi urat nadi ekonomi dunia. Jadi, pertanyaan gedenya sekarang tuh bukan cuma soal harga minyak naik sesaat ya, tapi apa eskalasi ini bisa berkembang jadi gangguan yang masif dan berkepanjangan? Apa ini bisa jadi awal dari krisis energi global yang baru? Oke, biar kita ngerti seberapa besar risikonya, kita perlu lihat peta dulu nih. Fokus ke satu lokasi yang jadi biang keladi dari semua kekhawatiran ini. Yuk, kita bahas arteri minyak global ini. Dan inilah dia, Selat Hormuz. Lokasinya kan di antara Oman dan Iran. Anggap aja ini satu-satunya gerbang tol laut buat negara-negara produsen minyak raksasa, kayak Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk ngirim minyak mereka ke seluruh dunia. Nggak ada jalan lain, semuanya harus lewat jalur sempit. Terus, seberapa vital sih jalur ini? Coba deh bayangin. Menurut data dari Kaplar, setiap hari lewat situ tuh 13 juta barel minyak mentah. Saya ulang ya, 13 juta barel setiap hari. Angka 13 juta barel itu, kalau dihitung-hitung, itu hampir sepertiga atau tepatnya 31% dari semua pengiriman minyak lewat laut di seluruh dunia. Jadi kebayangkan, kalau jalur ini macet, dampaknya bakal kerasa kemana-mana dan cepat banget. Nah, dalam dunia strategi, lokasi kayak gini tuh punya istilah keren, choke point. Sesuai namanya ya, ini titik sempit yang kalau ditutup, benar-benar bisa mencekik aliran energi global. Dan kalau kita ngomongin minyak, Selat Hormuz ini choke point paling-paling penting di planet ini. Titik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin tegang. Ancaman ini tuh udah nggak lagi di atas kertas. Udah benar-benar nyata dan terasa langsung di lapangan. Coba bayangin, Anda lagi jadi kapten kapal tanker nih di sana. Tiba-tiba, dari radio kedengeran suara dari Garda Revolusi Iran ngasih peringatan sejelas ini. Ini bukan lagi omongan politisi di TV loh. Ini ancaman beneran di tengah laut yang bisa nutup total jalur pelayaran. Nah, begitu ada ancaman yang segamblang itu, para analis energi di seluruh dunia langsung pada gerak cepat. Mereka mulai bikin skenario-skenario dan jujur aja, gambarannya cukup bikin merinding. Contohnya dari Vanda Nahari, CEO-nya Vanda Insights. Dia bilang, intinya gini, kalau konflik ini makin parah dan Iran sama sekutunya balas dendam abis-abisan, kita bukan cuma bakal lihat harga meroket. Tapi ada potensi gangguan aliran minyak yang masif banget. Dan kalau Anda mikir, ini lebay banget kali, coba dengerin perbandingan dari Saul Kevonic. Kata dia, dampaknya kalau sampai ditutup tuh bisa 3 kali lebih parah dari gabungan embargo minyak Arab sama revolusi Iran tahun 70-an. Buat yang mungkin ingat atau pernah baca, era itu aja udah kacau banget. Nah ini skalanya bisa jauh lebih besar lagi. Dan ini tuh bukan cuma ngomongin kemungkinan doang loh. Ada analis namanya Andy Lipow yang bahkan ngasih angka. Ada probabilitas 1/3 skenario terburuk ini bisa terjadi. Skenario apa? Yaitu penutupan total selatnya. Apalagi kalau Iran udah ngerasa eksistensi mereka terancam. Oke, jadi ujung-ujungnya apa artinya ini semua buat kita? Kita terjemahin ke bahasa yang paling kita ngerti, harga. Para analis tuh kompak. Kalau Selat Hormuz ditutup, siap-siap aja sama harga minyak 3 digit. Angka di atas $100 per barel, itu bakal jadi normal baru kita. Dan itu bisa jadi baru permulaannya. Oke, harga minyak 3 digit, $100, kedengerannya mungkin kayak obrolan di berita bisnis yang jauh di sana ya. Tapi apa sih artinya buat kita-kita ini? Yuk, kita bedah gimana dampaknya bisa langsung nyentuh dompet kita masing-masing. Jadi gini alurnya, sederhana aja. Harga minyak mentah kan melambung tinggi ya. Artinya apa? Ya harga bensin yang kita isi di SPBU pasti ikutan naik. Terus biaya kirim semua barang dari gadget yang kita beli online sampai sayuran di pasar itu juga jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya harga barang-barang di toko ya naik semua. Kalau skalanya lebih gede lagi, ini bisa memicu inflasi, bahkan bikin ekonomi melambat. Jadi bener kan, konflik di perairan yang jauh banget di sana itu, efeknya bakal terasa tiap kali kita belanja. Ini kan nunjukin banget ya betapa rapuhnya sistem global kita. Bayangin, seluruh kestabilan ekonomi dunia itu bergantung banget sama satu jalur air yang super sempit. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah ini bakal jadi masalah, tapi apa yang bakal kita lakuin waktu arteri utama dunia ini tiba-tiba mampet.